Salam Salam analis analis anggaran anggaran Indonesia. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Analis Anggaran Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Fitri Nurmalasari, analis anggaran hari pertama di Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, kali ini kita mau membicarakan sesuatu yang juga menjadi trending juga di beberapa hari terakhir, yaitu tentang penerimaan negara. Khususnya tentang penerimaan negara bukan pajak. Karena kemarin kalau nggak salah tanggal 28 Desember ya, Bu Sri Mulyani sudah menyampaikan bahwa target penerimaan negara secara keseluruhan ini mencapai targetnya. Apa ya kira-kira yang membuat itu bisa tercapai targetnya? Nah, untuk kesempatan kali ini, saya nggak sendirian, tapi di sebelah saya ada Bapak Hellington, analis anggaran ahli Madya ya Pak, Iya, pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber sumber Daya daya Alam, alam dan kekayaan negara dipisahkan. Dan Pak Ato ini saya kenal beliau memang sudah cukup lama sekali di PNBP. Tour of duty-nya udah banyak, Pak. Ke PNBP Kementerian Lembaga, terus sempat ke Migas juga ya, Iya, Pak. Kemudian sempat belajar sedikit di APBN sebentar. nggak lulus. Tapi langsung ditarik lagi karena ilmu PNBP-nya luar biasa, jadi udah ditarik lagi ke PNBP SDA KND. Sekarang ini mengawal tentang Migas juga. Betul. Oke, nggak berlama-lama kita coba ya kulik dari Pak Ato. Kira-kira nih Pak Ato, kemarin kan tanggal 27 Bu SMI lewat Instagramnya sudah menyampaikan pencapaian yang luar biasa gitu ya. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya pada tanggal 21 Desember itu pada waktu konferensi pers APBN kita, itu juga udah disampaikan untuk yang PNBP itu sudah over dari target, Pak. Apakah benar demikian? Question mark-nya. Baik Bu Fitri, ini memang kita bicara penerimaan nih, kita patut bersyukur ya, karena di tahun ini pada saat mau pemulihan pandemi kita bisa menorehkan prestasi bagus. Namun sebenarnya kalau PNBP, yang namanya capaian PNBP itu dari tahun ke tahun tetap di atas 100%. Nah, jadi bagi PNBP capaian di atas 100% itu sudah merupakan kebiasaan ya. Memang untuk 2021 ini, kalau berdasarkan data November kemarin, kita sudah mencapai sekitar 128% dari target APBN. Kemudian apa yang memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian tersebut? Jadi kita bisa melihat, saya karena ini angka saya agak khawatir nih, jadi saya harus lihat dulu angkanya. Ya, harus presisi ya, Iya, Pak. jadi capaian kita itu, kalau kita lihat dari porsinya, yang terbesar itu adalah penerimaan dari PNBP lainnya. PNBP lainnya itu apa, Pak Ato? PNBP lainnya itu adalah PNBP di Kementerian Lembaga, tapi di balik ke PNBP itu ada juga PNBP BUN, seperti penjualan hasil tambang, pendapatan DMO, kemudian pendapatan pengolahan dana milik negara, dan ada juga dari pengembalian belanja. Nah, tapi kalau kita bahas itu saking banyaknya ya. Kalau PNBP lainnya itu, kalau jenisnya mungkin ribuan ya. Ya. Mulai dari harga miliaran mungkin sampai harga, kita punya PNBP kalau nggak salah ada yang 50 rupiah kalau nggak salah. Nah baik, tapi itu PNBP lainnya. Tapi yang kita bahas di sini adalah porsi yang terbesar kita identifikasikan adalah PNBP yang ditargetkan adalah migas yang ditargetkan. Nah, kalau kita lihat porsi dari PNBP migas itu, kalau kita kaitkan dengan realisasi sekarang sudah 21%. 21%, kemudian PNBP, tadi yang pertama kan PNBP lainnya, yang kedua PNBP migas. Yang ketiga nih ada yang menorehkan sejarah juga nih, yaitu BLU. BLU. Nah, BLU memang nih tadi disampaikan ada yang durian runtuh kata orang ya. Salah satunya akibat kenaikan harga CPO. Harga komoditas berarti Harga ya, Pak? komoditas. Jadi harga komoditas sawit yang diekspor itu luar biasa, di atas 1.200 dolar per ton. Tuh. Setelah itu kita punya namanya PNBP non-migas. Nah, itu ada dari tambang batu bara, mineral, ada dari kehutanan, ada dari perikanan kelautan, dan panas bumi.
Dan yang terakhir kita juga punya. Karena negara itu memiliki badan usaha milik negara, kita mendapatkan dividen dari badan usaha milik negara tersebut. Dividen BUMN. Nah, dividen BUMN ya kalau itu. Misalnya ada dividen yang disetor oleh apa? Dari bank, dari Telkom, dari PLN dan sebagainya. Jadi kalau kita porsi tadi memang porsinya yang paling besar tadi PNBP lain. Tapi kan PNBP lain itu saking banyaknya. Susah kita untuk membahasnya. Jadi kita akan fokus pada migas, non-migas, BLU, dan KND ya Pak? Ya, KND. Dividen BUMN. Ya. Jadi memang secara keseluruhan berarti dari semua objek PNBP itu sudah bisa mencapai targetnya gitu ya Pak ya? Benar, semuanya sudah mencapai targetnya sampai November ya. Iya. Berarti masih berpotensi nambah lagi nih karena kita masih punya beberapa hari ke belakang ya. Pasti kita masih punya waktu 1 bulan dan biasanya ada juga kita punya PNBP yang diterimanya di akhir tahun. Seperti Kominfo. Kominfo itu besar juga kontribusinya. Kenapa di ujung-ujung tahun? Karena Pak? memang jatuh temponya di akhir tahun. Oke. Jadi PNBP ini ada yang berdasarkan layanan atau memang tergantung dengan kapan PNBP-nya terutang atau jatuh temponya. Ya, menarik ya kalau kita membahas tentang PNBP ya. Apalagi nanti ada tadi disebutkan sama Pak atau juga ada banyak sekali objek PNBP. Bahas PNBP layanan saja itu akan sangat panjang sekali karena detail di dalamnya sangat banyak gitu ya Pak ya. Nah, termasuk juga tadi ada BUN ya kan yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara, kemudian ada juga migas, perikanan dan lain sebagainya. Kalau dari migas sendiri Pak, performanya sebenarnya seperti apa sih Pak? Kalau migas, migas kita dapat keuntungan juga ya akibat kenaikan harga minyak mentah. Jadi harga minyak mentah yang kita dulu kita targetkan dalam asumsi dasar ekonomi makro sekitar $45 per barel, itu realisasi udah jauh di atasnya itu. Nah, sehingga karena itu sebagai pembentuk gross revenue itu yang meningkatkan. Walaupun ketika PNBP naik ini kita tidak bisa meningkatkan produksi atau lifting. Lifting kita memang mengalami penurunan dibandingkan target. Jadi lifting tidak tercapai, tapi secara keseluruhan PNBP-nya tercapai terutama akibat kenaikan harga. Karena pengalinya itu ya Pak ya, harga komoditasnya dia tinggi. Nah, tapi ini kita lihat yang bagus-bagus nih Pak. Tapi seandainya ini Bapak lihat lagi nih datanya lebih detail, ada nggak kira-kira yang kurang nih performanya atau belum bisa mencapai targetnya atau ya mungkin nantilah bisa di akhir-akhir tahun gitu yang akan bisa tercapai gitu Pak? Kalau kita lihat dari PNBP sumber daya alam itu yang kemungkinan tidak tercapai itu hanya di PNBP perikanan kelautan. Kelautan. Tapi sebenarnya itu tinggal menunggu waktu saja karena kemarin kan ada revisi PP-nya ya, PP jenis dan tarif yang mana itu akan bisa mengoptimalkan penerimaan kalau sudah bisa dipungut. Nah, itu harapannya. Kemudian kalau kita lihat dari PNBP layanan, kalau tadi kan PNBP lainnya kan banyak tuh, salah satunya PNBP layanan. Memang untuk PNBP layanan ini sangat tergantung dengan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi kita kan memang tumbuh. Tapi kan mungkin hanya target kita 5, mungkin hanya di 3,5 kali ya, 3,5 atau lebih sedikit. Nah, dalam layanan ini masyarakat kan masih belum bisa berusaha secara maksimal sebagaimana sebelum pandemi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang namanya pengelola PNBP baik di kementerian, lembaga maupun di DJA, Direktorat PNBP melakukan monitoring, review capaian. Jadi berdasarkan outlook yang kita lihat sekarang, memang ada layanan dari beberapa kementerian yang tidak akan tercapai sesuai dengan target. Nah, tapi kita maklumi lah, karena memang layanan mereka tuh sangat tergantung dengan permintaan. Apa tuh Pak misalnya? Misalnya kalau kita lihat di sini untuk PNBP Polri. PNBP Polri kita punya target dulu sekitar 10,7 triliun. Iya. Tapi kalau outlook-nya itu ya mungkin masih jauh di bawah itu. Kita belum bisa karena kita tapi
di bawah itu. Jadi outlook-nya diperkirakan di bawah dari target yang ditetapkan dalam APBN. Demikian juga dengan PNBP yang ada di Kementerian Perhubungan. Kemudian di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, Kementerian Hukum kan HAM kan misalnya karena ada dari lalu lintas, pembatasan itu bisa, kemudian ada layanan-layanan AHU dan sebagainya, itu kan menghadapi tekanan juga. Kemudian kita juga melihat di layanan pertanahan. Nah, jadi outlook-nya nih kayaknya nggak tercapai juga nih. Pertanahan ya maklum saja ketika pertanahan kalau kita lihat sekarang orang banyak yang jual properti tapi nggak laku-laku ya. Lihat tuh banyak dijual. Kalau kita di Bali hotel dijual apa semua kan. Nah, itu mungkin akibat tekanan ekonomi, akibat pemulihan yang masih berjalan, sehingga layanan yang ada di Kementerian ATR BPN ini ya belum bisa mencapai targetnya. Dan terakhir itu ya kira-kira itu ya yang dari dari PNBP, dari layanan Kementerian Lembaga. Berarti ini kalau saya lihat nih menarik loh yang disampaikan Pak Ato nih teman-teman sekalian, bahwa tadi kita overall dari seluruh objek PNBP itu mencapai targetnya. Tapi waktu dikulik lagi, ternyata target per kementerian lembaganya itu ada yang tidak tercapai. Artinya ada kantong besar nih yang targetnya itu realisasinya, maksudnya itu melebihi targetnya. Seperti tadi bisa jadi ini dugaan saya ya Pak, jangan-jangan yang tadi Bapak bilang tuh ada BUN, ada lagi lain-lain itu ya. Menarik, akan kita bahas lagi nanti mungkin di lain kesempatan ya Pak. Siap. Baik Pak. Nah berikutnya ini kita sebagai analis anggaran nih Pak melihat fenomena seperti ini. Kemudian juga nanti kan ke depannya mau ada penyusunan untuk 2023 ya Pak ya. Ini kita sedang bersiap-siap tahun baru 2022, tapi kita sudah mulai coba nih untuk menyusun target 2023 plus nanti kita melakukan pengawasan nih di pengelolaannya di tahun 2022. Kira-kira apa sih Pak yang bisa kita berikan sebagai analis anggaran Indonesia Pak? Ya, analis anggaran Indonesia baik yang berada di Kementerian Lembaga maupun yang ada di Direktorat Jenderal Anggaran, khususnya yang menangani PNBP, arti Direktorat PNBP SD AKND dan Direktorat PNBP Kementerian Lembaga. Nah, kalau kita lihat dengan pengaturan yang ada sekarang pasca Undang-Undang PNBP, kan sudah ada turunannya PP pengelolaan, RPMK dan sebagainya. Jadi peran serta analis anggaran itu berada di seluruh aktivitas pengelolaan PNBP. Mulai dari perencanaan mulai dari untuk dalam rangka kebutuhan APBN ya. Kemudian pelaksanaan mulai dari pemungutan, penyetoran, kemudian pertanggungjawaban, penatausahaan, dan yang salah satu yang utama kita tuh sekarang ada bagaimana melakukan pengawasan. Iya betul. Karena bagaimanapun PNBP itu akan bisa dipungut kalau pengawasan itu dilakukan secara manusiawi. Kalau saya bilang ketat, ya ketat sih. Kalau ketat nanti takut orang semuanya kan. Belum apa-apa kita udah ketahui manusiawi. Nah, manusiawi ini artinya kita mengawasinya. Karena kita pengawasan itu ada dua ya. Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Lembaga dan ada pengawasan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Jadi misalnya di sekarang ada program peningkatan penguatan pengawasan. Melalui kerjasama antar kementerian ya, misalnya dalam Minerba antara Kementerian Keuangan dengan SDM, kemudian bagaimana melibatkan juga unit-unit terkait di Kementerian Keuangan, di DJP, Bea Cukai, LNSW dan sebagainya. Jadi harapannya kita ke depannya bagaimana wajib bayar itu semakin patuh. Patuh untuk memenuhi kewajiban pembayaran PNBP-nya. Kemudian patuh menyampaikan laporannya. Dari laporan itulah tugasnya kita nanti untuk melakukan monitoring, verifikasi. Kalau seandainya kita mengidentifikasikan ada hal yang perlu kita tindak lanjuti,
kita dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan. Tapi bukan kita yang melakukan. Ya. Yang melakukan adalah instansi pemeriksa PNBP. Kewenangan kita adalah meminta untuk dilakukan pemeriksaan kepada instansi pengelola PNBP. Nah, artinya di sini ada sinergi antara Kementerian Lembaga, Menteri Keuangan, dan BPKP. Sehingga nanti hasil-hasil pemeriksaan itu mampu mengoptimalkan penerimaan negara, menutup kebocoran, dan sebagainya. Kira-kira begitulah. Berarti memang sebenarnya analis anggaran yang tersebar di seluruh kementerian lembaga di seluruh Indonesia itu bisa berperan ya Pak? Betul. Dalam kaitannya dengan PNBP. Mulai tadi di tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan, sampai tadi melakukan pengawasan ya Pak. Termasuk kita bisa integrasi data nih ya Pak. Betul. Bisa saling bekerja sama supaya itu tadi mengoptimalkan penerimaan negara. Seru sekali Pak Ato pembicaraan kita hari ini. Luar biasa ilmunya meskipun sedikit waktunya tapi daging nih kayaknya Pak. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi lah ya. Amin. Artinya PNBP ini menjadi sumber atau tulang punggung penerimaan negara yang masih bisa kita optimalkan sehingga kita akan bisa mengurangi kebutuhan pembiayaan kita. Iya. Tentunya itu yang kita harapkan. Betul. Semakin sedikit nanti ya Pak utang yang kita bisa ambil. Insya Allah. Ya, baik, teman-teman analis anggaran di seluruh Indonesia, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dan masih banyak lagi tema PNBP yang akan kita bahas nanti ke depannya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap selalu ikuti terus di Sangga Diskusi Analis Anggaran Indonesia. Salam Analis Anggaran Indonesia.